Jadi pada waktu tender itu yang dibandingkan itu tidak termasuk biaya pembebasan tanah. Iya. Hanya biaya per kilometer konstruksi dan kemudian biaya operatingnya. Iya, operating, construction gitu-gitu yang diasumsikan. Jadi kalau kita tidak menghitung biaya lahan, sementara di Indonesia ini ada dua hal yang mesti dipertimbangkan. Iya. Ya, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Satu itu adalah Indonesia, tanah itu adalah ganti untung bukan ganti rugi, dan tanah di Indonesia itu adalah SHM. Iya, Ini beda dengan tanah di kerajaan. Ya, daerah kerajaan Saudi, kerajaan yang lain-lain itu beda tuh ya. Iya. Tanah milik kerajaan. Yang kedua di negara komunis ini juga berbeda dengan di negara kita Republik Demokrasi seperti ini. Iya. Ya, jadi pembebasan tanahnya nggak bisa dong seperti di negara komunis orang pindah begitu aja. Kalau di kita nggak dong ya. Sudah begitu ganti untung begitu ya. Prosesnya panjang dan banyak orang yang spekulasi ngintip di mana dibeli duluan calonnya main dan sebagainya. Betul gitu ya? Iya. Boleh sedikit saya jelaskan lebih lanjut ya. Jadi apa yang disebutkan oleh Pak Agus, Prof Mahfud ya membandingkan angka per kilometer kita 52 km dengan di Cina 21 atau 22 itu sebenarnya juga nggak apple to apple karena tadi di Tiongkok saya tahu sumbernya itu dari studinya World Bank itu sekitar 21 juta dolar per kilometer. Studi itu dilakukan tahun 2016 ya Prof 2016-2015 kalau saya nggak salah ingat dan itu tidak memasukkan biaya pembebasan lahan. Kalau di Cina kan ya nggak ada Prof bebasin lahan kan ya semuanya dia negara yang akan mengambil alih gitu ya. Terus kemudian tidak ada biaya sewa frekuensi untuk komunikasi itu juga cukup mahal. Itu proyek di Indonesia juga cukup mahal. Terus tidak ada interest during construction gitu karena semuanya dari sisi government yang support ya. Terus beberapa pembangunan fasilitas umum apa segala macam itu disubsidi sama pemerintah gitu. Jadi di sana begitu. Iya. Dan ada satu juga yang perlu dibedakan adalah karakteristik konstruksinya. Jadi kalau misalnya kita melewati daerah yang relatifly tanahnya bagus, kuat, terus kita nggak perlu bikin jembatan, nggak perlu bikin terowongan, ya itu tentunya cost per kilometernya beda. Nah, apalagi yang kita ke Bandung itu melewati. Iya, ke Bandung ada 11 tunnel gitu ya, terus strukturnya ada yang at grade gitu ya, tapi banyak juga yang ada harus layang, Prof, ya itu akan menambah biaya gitu.